Kalau semuanya hari ini tepat 30 hari sebelum ujian JFT yang bakal gue ikuti. Lihat di sini, sekarang tanggal 15 dan 15 Julinya gue bakal mulai ujian. Kalau nggak salah gue war tiket ujian tanggal 27 Mei. Untungnya berhasil dapet slot. Waktu itu gue sengaja milih tanggal yang paling belakang, yaitu tanggal 15 Juli. Alasannya karena gue merasa persiapan gue masih kurang dan gue pengen punya waktu belajar yang lebih panjang. Jujur aja menurut gue kalau sampai gagal di tes JFT kali ini bakal cukup merepotkan. Memang banyak orang yang bilang kalau gagal ya tinggal daftar lagi, dan itu benar. Tapi tetap aja kalau bisa gue pengen lulus di kesempatan pertama. Karena selesai biaya ujian, karena selain biaya ujiannya yang menurut gue lumayan mahal sekitar 550.000, gagal juga berarti proses yang lagi gue kejar bakal semakin lama, terutama untuk rencana gue menuju visa TG. Kalau gue belajar bahasa Jepang bener-bener dari nol dan secara mandiri. Gue nggak ikut kelas, gue nggak punya guru, dan sebagian besar belajar sendiri dari internet. Waktu itu gue belajar banyak dari video sensei. Fokus gue cuma satu, yaitu menyelesaikan kotoba dan bumpo yang ada di playlist beliau. Kalau nggak salah gue berhasil sampai sekitar bab 25. Tapi setelah itu gue mulai bingung, karena walaupun materinya terus bertambah, gue nggak tahu harus melangkah kemana. Gue harus belajar apa lagi, gue harus review apa lagi, dan sebenarnya metode belajar yang cocok buat gue itu seperti apa gue belum tahu. Sampai akhirnya gue nemu buku modul JFT ini yang karya Irman Nirmala. Dan sejak saat itu setidaknya gue punya arah yang lebih jelas untuk belajar. Selain belajar bahasa Jepang, beberapa bulan terakhir gue juga cukup sering research tentang jalur ke Jepang. Awalnya gue sempat mempertimbangkan jalur magang dan juga Tokyo ya. Setelah lihat berbagai pengalaman orang dan mencari informasi sebanyak mungkin, akhirnya gue memutuskan untuk fokus mengejar jalur Tokyo secara mandiri. Memang lebih sulit, lebih ribet, tapi menurut gue itu jalur yang paling sesuai dengan tujuan yang gue punya saat ini. Dan karena itu JFT jadi langkah pertama yang harus gue lewati. Jadi selama 30 hari ke depan, sebagian besar waktu gue bakal dihabiskan untuk belajar bahasa Jepang. Kalau ngomongin rutinitas belajar gue sekarang, sebenarnya dimulai dari gue bangun tidur sekitar jam 12 siang. Ya, pola tidur gue masih terbalik. Sebenarnya gue pernah beberapa kali berhasil ngebenerin pola tidur, tapi entah kenapa selalu balik lagi seperti ini. Dan jujur aja sampai sekarang gue masih belum tahu apakah ini kebiasaan yang bagus atau enggak. Tapi untuk saat ini, yang penting buat gue adalah memastikan target belajar harian gue tetap selesai. Karena status gue masih pengangguran full time saat ini, jadi sebagian besar waktu gue habiskan di rumah, dan aktivitas utama gue sekarang sebenarnya cuma dua: belajar bahasa Jepang dan workout tipis-tipis kayak push up, chin up, pull up, kayak calisthenics gitulah. Biasanya hal pertama yang gue lakukan setelah bangun adalah review kanji, karena menurut gue kanji itu salah satu materi yang paling gampang lupa kalau jarang dilihat. Makanya sekarang gue lebih fokus menjaga apa yang udah gue pelajari daripada buru-buru menambah materi baru. Misalnya kalau hari ini gue udah sampai bab 25, berarti gue bakal review lagi kanji dari day 1 atau bab 1 sampai bab day 25. Mungkin ada yang anggap itu berlebihan, tapi gue lebih takut lupa daripada lambat. Karena menurut pengalaman gue, belajar materi baru itu jauh lebih gampang dibandingkan mempertahankan materi yang udah pernah gue pelajari. Gue juga sempat dengar dari Bang Cakurin Fufu kalau salah satu cara menghafal kanji adalah meningkatkan frekuensi kita melihat kanji tersebut. Makanya sekarang di kamar gue ada banyak lembar kanji yang ditempel di dinding. Setidaknya setiap hari mata gue tetap melihat kanji walaupun gak sedang belajar secara langsung. Dan entah sugesti atau bukan, menurut gue cara itu lumayan membantu. Setelah review kanji, gue lanjut ke kotoba. Kalau kotoba sistem review gue sedikit berbeda. Biasanya gue review sekitar 10 bab ke belakang. Jadi kalau sekarang misalnya lagi belajar bab 25, gue bakal review kosakata dari bab 15 sampai 25. Tujuannya sederhana, karena gue gak mau materi lama gue hilang hanya karena terlalu fokus mengejar materi baru. Kalau ditanya berapa jam gue belajar setiap hari, jujur aja gue gak pernah menghitung secara detail. Yang penting target harian bisa selesai. Biasanya setelah maghrib, gue mulai membuka modul JFT lagi. Di bagian ini gue lebih banyak review bumpo yang sebelumnya udah gue pelajari. Dan kalau disuruh memilih bagian yang paling bikin capek, mungkin jawabannya bumpo. Karena kanji dan kotoba masih bisa dihafal lewat pengulangan, sedangkan bumpo harus benar-benar dipahami. Kalau cuma hafal bentuknya doang, biasanya gampang lupa. Sekitar jam 10 malam, baru tuh gue mulai belajar materi baru. Dan sekarang gue udah sampai sekitar bab 24. Jujur aja beberapa bulan lalu gue gak nyangka bisa sampai titik ini. Karena waktu pertama mulai belajar bahasa Jepang semuanya terasa rumit.
hurufnya beda, cara bacanya beda, struktur kalimatnya juga beda. Tapi pelan-pelan ternyata bisa juga dipelajari, walaupun sampai sekarang masih sering bingung juga. Setelah selesai belajar materi baru, biasanya gue lanjut ke Irodori. Kalau di Irodori sendiri, gue lebih fokus ke listening dan shadowingnya aja. Karena kemampuan mendengar gue masih jadi salah satu kelemahan terbesar. Apalagi nanti saat ujian. Listening juga punya porsi yang cukup penting. Jadi gue berusaha membiasakan diri mendengar bahasa Jepang setiap hari walaupun sedikit. Dan sebenarnya keseharian belajar gue nggak selalu selancar yang mungkin terlihat di video ini. Ada hari dimana semua target selesai, tapi ada juga hari yang rasanya berat banget sampai hampir nggak bisa nyelesain satu bab. Kadang semangatnya tinggi, kadang hilang entah kemana. Tapi ya mungkin memang begitu prosesnya. Yang penting menurut gue bukan sempurna setiap hari, tapi tetap kembali belajar keesokan harinya. Kalau melihat rutinitas belajar gue yang tadi mungkin kelihatannya cukup teratur ya, tapi jujur aja kenyataannya nggak selalu seperti itu. Ada hari-hari di mana gue bisa belajar dengan lancar dan semua target harian selesai, tapi ada juga hari yang rasanya berat banget sampai buka buku aja gue udah males ya. Kadang satu bab yang biasanya bisa selesai dalam waktu yang nggak terlalu lama malah jadi berjam-jam karena fokus gue hilang terus dan kena distraksi terus. Dan menurut gue itu normal karena gue juga masih manusia biasa yang kadang semangat kadang enggak. Yang paling susah sebenarnya bukan memahami bahasa Jepang ya, tapi menjaga konsistensi setiap hari. Apalagi sekarang gue belajar mandiri, nggak ada guru yang nyuruh, nggak ada kelas yang harus dihadiri, jadi semuanya tergantung diri gue sendiri. Kalau hari ini gue malas ya nggak ada yang bakal marahin, kalau hari ini gue nggak belajar ya nggak ada yang bakal tahu. Dan mungkin itu tantangan terbesar yang lagi gue hadapi sekarang. Makanya selama 30 hari ke depan target gue bukan cuma belajar bahasa Jepang, tapi juga berusaha tetap konsistensi sampai hari ujian tiba. Jadi ya kurang lebih seperti itu kondisi gue sekarang. Masih 30 hari sebelum JFT, masih banyak materi yang perlu direview, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dan jujur aja gue juga belum tahu hasilnya nanti bakal jadi apa. Tapi setidaknya sampai hari ini gue masih berusaha dan masih berjalan ke arah yang sama. Ya udah mungkin cukup sampai di sini dulu aja. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Maaf kalau masih ada salah-salah kata atau mungkin videonya masih berantakan. Karena jujur aja gue juga masih belajar bikin video seperti ini. Semoga pas video berikutnya dibuat, gue bisa buat video yang lebih bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya.